Bapak Ibu, kita mulai berhubung ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinan wa bi Muhammadin wa rasulullah. Puji dan syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bersilaturahim dalam rangka bingkai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada 16 Januari 2026 bertepatan dengan 27 Rajab 1447 Hijriah. Mari kita kirimkan salawat kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan lil alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz, yaitu Bapak Abdul Hamid Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid Nur Iman, Bapak Lurah Menggonao, para hadirin undangan yang kami hormati, yang kami tidak sebutkan satu persatu mengingat waktu selalu berhadapan dengan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita memulai acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara keduanya, mari kita dengarkan, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Pak Masrullah Sarjana Pendidikan. Sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasrullah, Sarjana Pendidikan. Kemudian mari kita melangkah acara selanjutnya, yaitu sambutan tunggal dari Bapak Ketua Pengurus Masjid Konis Pariayo Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Pak Lurah, Ketua KMP, Bupati Mungkin, Imam, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu, yang menurut Imam, insyaallah nanti dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, salawat dan salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin dan menuntun kita kebaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terutama spesial Bapak Lurah yang dengan kesibukan yang begitu padat, beliau masih berkesempatan bersama kita pada malam hari ini. Kenapa acara ini penting buat kita mendoakan bersama bahwa sebagai misi yang kami sampaikan adalah memakmurkan masjid dan memakmurkan jemaah. Konsep kita adalah bagaimana memakmurkan jemaah adalah mengisi ruang-ruang roh-roh kita dengan ilmu agama supaya lebih dekat dengan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Peristiwa malam ini adalah Isra Mi'raj. Kenapa ini penting? Karena memang peristiwa ini awal dari kehidupan kita, bagaimana mengenal sholat yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain yang kami maksudkan adalah untuk mengingatkan kita semuanya, karena kita sudah tahu bagaimana sholat yang terbaik, bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana kita dekat dengan Allah, bagaimana nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah nanti secara tuntas akan disampaikan oleh Ustaz. Inilah yang dikandung kami. Setiap perayaan hari-hari besar Islam ini penting untuk kita ikuti, karena memang dibalik itu semuanya adalah untuk mengisi kekosongan hati kita, untuk mereview dari hati-hati kita mungkin lupa. Inilah kesempatan, inilah yang kami harapkan kepada Bapak dan Ibu jemaah untuk terus mengisi ilmu agama ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan silaturahmi di antara kita juga kita bisa ambil dari hikmah semuanya ini. Itulah mungkin hal yang perlu kami sampaikan. Yang penting kami sampaikan adalah visi kami adalah bagaimana memakmurkan masjid dan bagaimana memakmurkan jemaah. Dengan program-program inilah adalah salah satu upaya kita
untuk mengarah kepada itu semuanya. Itu mungkin hal yang kami sampaikan, apa yang kami lakukan mungkin ada betul hati, mohon dimaafkan, itulah keterbatasan kami ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Abdul Hamid Sarjana Pendidikan. Izin Pak Ustadz, jam nanti mohon kami sampai jam 9.15 ya, karena yang 9.15 samping gorila ya, karena ada acara, ada tanya jawab ya, minimal beberapa pertanyaan serta bebas akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang mentaati dan memuliakan seluruh orang tua mereka hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang mentaati dan memuliakan pribadi daripada Ketua Masjid Nurul Iman, kemudian Imam Masjid, kemudian yang terhormat sama-sama kita hormati Bapak Lurah Minangkabau, juga yang memuliakan dan mentaati ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Singkatnya, kita semua jemaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ini akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menambah semangat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini akan menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap peristiwa pasti ada sebabnya. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada sebabnya. Sebab yang paling besar ketika tahun ke-10 kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di tahun yang sama juga wafat paman beliau yaitu Abu Talib. Kemudian di penghujung tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengobati duka yang dialaminya dengan mengunjungi atau berdarah ke Taif. Kemudian diusir pula beliau, dilempari beliau. Artinya kesedihan dan kesedihan pada tahun itu dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutlah tahun itu dengan Amul Khuzn, tahun kesedihan. Maka melihat kesedihan hamba kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk mengisra dan mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini lain ini tidak dilalu. Iya, walau asbab saja. Nah, ketika Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pada saat sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, hal pertama yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan pembedahan, membersihkan dulu terutama hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat itu diperjalankan Nabi kita. Disebutkan dalam riwayat yang kuat itu namanya burak. Burak itu sejenis kuda bersayap warna putih. Inilah yang dinaiki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kuatlah hal itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra yang dibacakan tadi itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hal yang paling utama yang harus kita hadirkan itu adalah iman. Sebab kalau kita mencerna dengan logika akal kita, hal ini mustahil. Dan bukan saja pada kondisi kita hari ini. Keraguan itu pun ada pada saat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ketika pagi hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayat itu duduk di depan Ka'bah,
Kemudian bersamaan datanglah Abul Hakam itu Umar bin Hisham, itulah Abu Jahal. Nama asli Abu Jahal adalah Umar bin Hisham. Abul Hakam biasa dipanggil di kalangan suku Quraisy. Ketika Nabi duduk sendiri, Abu Jahal ini mendatangi Nabi. Nabi sedang merenungi apa yang menjadi peristiwa semalam itu yang terjadi pada beliau. Ini kaitan dengan iman itu. Keraguan yang lain poli di kalangan orang-orang non-muslim yang sudah ikut Nabi pun pada kala itu ragu. Karena pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dari awal sampai akhir kepada Abu Jahal ini yang namanya paman Nabi kecil Nabi nabukun keceritakan ke iya roti ini. Saya Abu Jahal tidak ceritakan ini ini hari itu dari Nabi dibawa Nabi kita Muhammad SAW ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ini gunung yang biasa oleh suku Arab itu untuk pengumuman hal-hal penting. Di sanalah Nabi menceritakan pada saat itu hadir dua kalangan Yahud karena kehadiran Abu Jahal datang. Kalangan para sahabat dan kaum muslimin juga datang karena ada Nabi Muhammad SAW datang. Maka pada saat itu diceritakanlah oleh Nabi mulai dari awal sampai akhir. Ketawalah Abu Jahal yang mengatakan sudah habis agama Muhammad. Karena dia menceritakan sesuatu yang di luar nalar manusia. Coba bisa dibayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit hanya 1 malam saja. Ini cerita dusta yang disampaikan Muhammad, kata Abu Jahal. Duduklah dengan suku-suku Quraisy yang lain itu, para penduduk Quraisy menanamkan keraguan. Dan bahkan pada saat itu orang yang sudah beriman pun mengatakan apa iya yang terjadi. Nah ini maka perlu peristiwa Isra Mi'raj ini perlu iman kita. Kalau iman kita lemah bisa kita dustakan dengan peristiwa, nggak masuk akal. Nah pada saat itu jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu berkumpul sebuah ini. Kata Abu Jahal kepada Abu Sufyan, kalau kalian mampu membuat salah seorang ini tidak percaya dengan apa yang diceritakan Muhammad, maka habislah Muhammad. Ditanya, siapa itu? Itu Abu Bakar Siddiq. Yang waktu itu dia tidak hadir pada saat pengumuman yang dilakukan oleh Abu Jahal. Didatanglah Abu Bakar Siddiq ini. Gaya Abu Bakar Siddiq lain pengen cerita Muhammad, kalau cerita Muhammad, saya sudah percaya. Belum saya dengar dari lisan Muhammad SAW. Akan tetapi cerita itu datang dari lisan beliau dan disampaikan oleh engkau, aku yakin itu benar. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq ini ke perkumpulan di Jabal Abi Qubais ini, menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim jamaah, suka mereka ragu dengan peristiwa ini, tapi dengan datangnya Abu Bakar Siddiq kembali iman mereka, meyakini di peristiwa Isra Mi'raj adalah benar. Aku perlu kain setiap sejarah peristiwa Isra Mi'raj ini perlu kita menghadirkan iman bahwa yang mau ini bukan Nabi tapi Allah yang mau, Allah yang memperjalankan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalimat keseluruhan dan perjalankan artinya pelaku tunggal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
adalah kesempurnaan seorang hamba, jasadnya sekaligus ruhnya. Artinya utuh, beliau naik. Ini yang pertama yang harus kita hadirkan. Yakinlah bahwa Isra Mi'raj ini adalah kuasa Allah, kehendak Allah, tanda maha besarnya Allah. Nah, kalau itu sudah kita hadirkan, maka akan semakin kuatlah keyakinan kita bahwa kalimat Allahu Akbar yang sering kita lafazkan itu benar adanya. Ini. Kemudian bicara Isra Mi'raj yang kedua yang paling penting adalah bicara tentang sholat. Karena ini adalah sarana yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berkeluh kesah, mengadu dari semua persoalan yang beliau alami. Maka dalam surah Al-Baqarah itu ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dan perlindungan itu dengan sabar dan sholat. Artinya ketika Nabi SAW mengalami duka cita, mengalami kesedihan, kegundahan, Allah mengisra mi'rajkannya itu untuk mengambil satu sarana untuk menghilangkan kegundahannya, kegelisahan, kesedihannya. Apa sarana yang diambil itu? Itulah sholat itu. Maka sholat ini disebutkan oleh Nabi tiang agama. As-salatu aman tubri, fa in aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Salat ini adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakannya berarti dia membangun agama, mendirikan agamanya. Tetapi sebaliknya barang siapa meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan dan menghancurkan sendi-sendi agamanya sendiri. Ini hal yang luar biasa. Satu-satunya ibadah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah secara langsung. Inda sidratil muntaha, laqad ra'ahu nasratan ukhra inda sidratil muntaha. Bisa dibayangkan itu betapa tingginya kedudukan daripada ibadah sholat ini. Artinya, jika dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ada persoalan, ada hal-hal yang menurut kita mungkin tidak mampu kita untuk menanggungnya, maka pergunakanlah sholat ini untuk berkeluh kesah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sholat itu makna awalnya itu doa. Doa terkandung di dalam sholat itu permintaan-permintaan kita kepada Allah. Maka setelah membawa pulang sholat ini, para sahabat semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin yakin dengan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hari ini kita sudah menunaikan sholat itu, maka hati-hati menunaikan sholat itu dengan benar, benar bacaannya, benar gerakannya. Jangan sampai nanti kita disebut fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat disebutkan yang celaka. Apa maknanya? Mereka yang sholat tidak berdasarkan ilmu, kemudian mereka sholat itu hanya ikut-ikutan saja. Ini penting. Kemudian ada tempatnya. Bagi laki-laki tentunya di musalla, langgar atau masjid, di mana suara azan itu terdengar. 40 rumah di sekeliling masjid, mereka yang mendengar azan laki-laki tanpa uzur, mereka wajib hukumnya untuk mendatangi masjid.
Ini sholat yang benar. Tapi kita kan ada alasan, tidak suka dengan imamnya sehingga sholat di rumah, tidak suka dengan pengurusnya sehingga sholat di rumah, tidak suka dengan karpetnya sudah lusuh sehingga sholat di rumah. Itu bukan alasan syar'i. Memang kata Rasulullah itu ada 3 golongan manusia yang diangkat sholatnya, itu salah satunya rajulun amma qaumun wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki, dia adalah pemimpin tetapi tidak disenangi oleh yang dipimpinnya. Termasuklah imam masjid, termasuklah kepala rumah tangga, termasuklah Pak Lurah, RW, RT. Tidak disenangi orang, maka tidak diterima sholat itu, tidak diangkat sholat itu. La tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shiran. Yang pertama tadi. Sementara sholat ini adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Sampai Nabi kita Muhammad SAW di-mi'rajkan oleh Allah untuk mengambil hal ini. Bersyukur kita berbahagiakan. Dengan sholat ini kita punya sarana untuk ketenangan, untuk ngampun pada kasur. Orang tidak terbiasa dengan sholat saja. Jika ada sesuatu yang dia ingin sekali dapatkan, pasti dia akan sholat. Minimal dengan doanya. Contoh ini, generasi kita ketika diumumkan akan dibuka peluang CPNS atau P3K misalnya, dan ujiannya hari ini, itu sepekan sebelum hari H ujian sudah mulai itu. Tahajud rajin, duha rajin, apalagi 5 waktu. Karena ada tujuan kita, ada kepentingan kita. Dan terbuktilah sarana sholat itu sarana yang paling tenang. Makanya suami kalau ada masalah di rumah, suami yang baik itu ke masjid. Ali bin Abi Thalib mencontohkan itu. Ketika tanya Rasulullah, mana Ali? Apa tanya Fatimah? Jawab Fatimah. Ada persoalan kecil di rumah sehingga Ali ke masjid. Lain akan belian. Ya. Lain di kafe. Tapi ke masjid. Ke masjid dengan cara apa? Mengambil air wudhu. Kalaupun tidak salat tahiyatul masjid atau tidak salat sunnah, ambil Quran, baca Quran. Datangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana untuk keterangan kita. Begitu juga dengan ibu-ibu. Nasbai seperti daun bere, rasa susah narik. Aina IPBTP itu di rumah. Wehas jaga lalu sumbia dorakan. Ini terus arzikin mutu. Rahabat tenggol wale, rahim mupagi. Begitu keberkahan ade awara di rumah saja. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik setelah itu. Ketimbang kita mengeluh yang tidak ada dasarnya. Padahal ada sarana yang Allah berikan ini. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Yakinlah bahwa dengan sarana salat itu Allah akan memberikan solusi terbaik untuk kita hambanya. Palam dati di imbigo. Ini kenal tempung sudah tempung itu terlirik. Entau ini lara otot umat lantai 2. Kamahal pun pegawai akil berkata persembilan pun tahu salah orang kasih tahu. Padahal kita tidak menghitung beda keberkahan itu dengan istidraj yang Allah kasih. Apa istidraj itu? Siksaan yang ditunda. Menurut kita
kemaksiatan kita itu dinikmati oleh kita itu benar, karena kita bisa menikmatinya, dan kita tidak bertaubat dengan cara itu. Padahal itu Allah sedang menunda siksaan untuk kita. Beda cerita ketika kita sadar dengan pendapatan alam yang begitu banyak sekali, padahal itu ada unsur haram di dalamnya, kemudian kita bertaubat dan Allah hilangkan itu semua. Allah ingin mendatangkan hal-hal yang membawa barakah dalam kehidupan kita, tapi dalam kasat mata kita itu sudah Allah hilangkan dari kita asbab kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sarana sholat ini. Kalau kita rajin sholat, tentu insya Allah akan terjaga amal-amalan lain itu. Sebab kalimat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yakinlah itu. Orang yang menjaga salat pasti terjaga silaturahim dan silaturahmi. Orang yang menjaga salat pasti terjaga ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Orang yang menjaga salat pasti orang terjaga kata-katanya dengan saudara-saudaranya. Orang yang terjaga salat dia akan menghindari dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Beda cerita dengan kita tidak ada benteng dalam diri, apalagi meninggalkan seutuhnya sholat itu. Ini pentingnya perkara Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada yakin narasi kita luar biasa, iman, cahaya keimanan. Artinya mudah-mudahan dengan asbab nama ini turun maunah, turun barakah, turun rahmat Allah. Kita berkasih di lingkungan ini akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketenangan yang paling tenang dirasakan oleh seorang hamba kecuali ketika dia mampu menunaikan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sembahyang kepada Allah yang kaya. Nawarasi oleh perasaan baik contoh hati di sebuah sembahyang atau berurah hati di sebuah sembahyang, yakinlah bahwa kita adalah orang beriman. Pada kesalahan hati, kesalahan sesuatu pada belum salah, berarti kita masih jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemana-mana itu tanya dulu tempat di mana kita sholat. Ditiwali intihar dia, warga musola, warga itu sembahyang lainnya. Jangan sampai ke alasan baik. Dua sebuah orang bakti tidak sembahyang itu tadi. Hal ini banyak terjadi. Kamu memantau di tempat-tempat rekreasi muliakan. Betapa banyak kaum muslimin meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan sadar bahwa ini Allah muliakan, dengan alasan-alasan yang tidak logis. Tapi alhamdulillah dari Projogi Perkebunan Putra motor setia hiding halere mengentar oleh sholat, karena orang itu akan betah mengunjungi hal itu, mengunjungi tempat itu jika ada dua hal ini. Pertama airnya, kemudian ada tempat sholatnya. Maka berlomba-lomba orang ini bangun usaha, di dalamnya ada musholanya, ada juga tempat di mana kita berwudu dan sebagainya. Bapak Ibu yang rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan pesan tadi, jam 9 lewat 10 lah, 11 menit lah. Kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan kaitan dengan Isra dan Mi'raj, mungkin perlu kita dialogkan pada kesempatan ini. Tapi yang terpenting pada ingin sampaikan, laksanakan sholat itu dengan ilmu, terutama untuk baiknya berdoa baik-baik, masbuk dan sebagainya. Ada pernah turun di salah satu masjid, ada yang masbuk itu dia tidak paham, kemudian dia sholat sendiri, tidak akan tahu naik tak sebuah kisah. Kadang ada juga orang di depannya itu sudah tidak ada lagi saat untuk dia masuk, berdiri dia belakang sendiri. Padahal kaidah masbuk itu menarik salah seorang untuk menjadikan teman dalam berdiri itu. Kemudian hal yang terkait dengan
gerakan-gerakan sholat. Masih banyak sekali di antara kaum muslimin yang tidak paham sama sekali. Contoh yang paling fundamental sekali adalah masalah takbir. Takbir kita ini semuanya, padahal Rasulullah itu cuma dua, yuhadi udhunain, yuhadi mankibain, sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu. Bimbekkan dan mencoba kalau percaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sudah berbagi sholat. Sementara sholat itu adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, maka perlu ilmunya, karena ini adalah merupakan sumber dari semua ibadah yang ada. Dijaga hal itu. Kemudian bacaan-bacaannya perlu kita mempelajari dengan baik dan benar. Ada ulama, ada kiai, ada ustaz untuk kita tanyakan hal-hal semacam itu. Balas pertanyaannya dibulan generasi 15 pada batasi dulu pembicaraan itu sampai dua hal yang terpenting itu saja, kaitan dengan iman, kemudian kaitan dengan ibadah sholat. Dodok pada sore kita dulu lagi sampai setengah pakaian. Ada ibu-ibu. Yang ini Iya. sambilan mahal. Sambilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu pemimpin kita sholat, termasuk kita ini juga sholat, tetapi maksiat jalan terus. Yang saya tanyakan, bagaimana sih sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu? Itu pertanyaan saya. Izin Umi ada tertarik. Umi ada. Ada baru menerapkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz sudah menyatakan bahwa kaum laki-laki wajib sholat di masjid atau musala atau surau. Kemudian bagaimana kalau untuk yang wanita, ibu-ibu, misalnya kalau ada kemauan sendiri, misalnya beradakan di masjid, apakah bisa diperbolehkan atau bagaimana? Kemudian hukumnya kalau tidak salah, yang kami baca itu hukumnya kalau wanita sholat di masjid, hukumnya sunnah muakkad, berarti dekat dengan yang wajib. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Apakah tidak berlaku untuk yang zaman dulu? Hukumnya itu wanita tidak boleh keluar atau tidak boleh sholat di masjid. Kalau mungkinnya dulu itu kan masjid, aku bangun di kota, masih gelap, jauh-jauh lagi masjidnya. Makanya makanya dikatakan itu hukumnya wanita hanya ada di rumah. Tapi masih berlaku juga sekarang, sehingga ibu-ibu yang dekat masjid ini ya tidak mau datang di sini masjid. Mana katanya itu mau memakmurkan masjid. Kalau tidak ada wanita itu tidak enak, Ustaz. Bagus. Iya, demikian penjelasan pertanyaan dari kami. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Terima kasih kesempatannya. Ustaz yang terhormat, Bapak-bapak jemaah yang saya hormati Allah, kita sudah sama-sama mendengar uraian dari Pak Ustaz tadi. Jadi ada dua pertanyaan dari saya.
Yang pertama, dengan acara Isra Mi'raj ini ada sebagian orang dari jemaah kita ini yang tidak istilahnya tidak mensupport acara ini. Artinya beda pendapat. Nah, sebagaimana Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting bagi saya terutama dari uraian Bapak ini, apa sebenarnya hikmah dari Isra Mi'raj ini yang sangat penting. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili. Iya. Untuk dia mewakili jabatan sekretaris Ustaz. Iya. Plastik buat bungkus. Ya, terima kasih Pak Kabarnya. Yang pertama, bagaimana sih sholat yang benar? Sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebab yang dipertanyakan tadi, ada orang yang salat tetapi maksiat jalan. Kalau kita merujuk kepada firman Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian sembunyikan yang hak itu sementara kalian tahu. Artinya, ketika seseorang itu sudah melaksanakan sholat, sesungguhnya dia tahu bahwa sholat itu seharusnya mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kalau masih dia laksanakan juga kemungkaran, tentunya ada dua pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan minimnya keilmuan keagamaan, sehingga kurang mendukung kesabarannya dalam hal ibadah. Kemudian yang kedua, bisa jadi orang ini berada di kalangan orang-orang yang berbuat maksiat. Contohnya begini, kahit dalam tuan-tuina, marius lautong tonto, marius lautong tonto, menonton. Jangan ini mencoki ke istiqomah orang-orang yang bertaubat itu bukan dari dirinya sebenarnya, tetapi dari kelompok awal yang pernah terjalin hubungan dengan kita. Larang ada pernah didatangi oleh seorang yang dia sudah mau istiqomah untuk bertaubat, dan bahkan sudah berbulan-bulan terjaga bersolat berjamaah di masjid. Tapi masuk bulan keempat kembali dia minum lagi, nama lagi. Semua mereka so. Dia baru jadi nomor berapa kali lalu, pengeluar lalu, bagaimana? Awam baiknya. Ilmu nama sebenarnya baik, pada orang di rumah ini. Dan berarti kami ketimbang, praktik masih dulu. Nah, ini persoalan yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita umat Islam. Beratnya untuk istiqomah dalam ketaatan itu kadang dari diri kita lemah secara keilmuan keagamaan, kadang dari lingkungan juga. Tetapi kalau ditanyakan bagaimana sih sholat yang sebenarnya sholat itu, tentunya tadi itu sholat yang berdasarkan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita kan tidak tinggal sama Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tidak pernah melihat sholatnya Nabi.
tempat kita untuk merujuk kebenaran suatu ibadah itu adalah melalui ulama. Makanya pembahasan salat itu kaitan dengan perbedaan mazhab. Dan kita ini Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. 4 ini tentu harus kita paham. Kalau tidak paham, nanti akan terjadi kecocokan di dalam ibadah salat itu. Maka perlu keilmuan, ini penting. Salat yang benar itu berdasarkan keilmuan. Diterima Allah, kemudian akan berpengaruh positif kepada diri kita. Jadi contohnya, kita kembali kepada ulama itu. Contoh yang paling kecil sebenarnya masalah ini, masalah tahiyat. Imam Syafi'i itu kan pada saat lafaz asyhadu an la ilaha illallah naik dan sampai salam itu baru turun. Hambali naik sekali, turun sekali. Maliki setiap ketemu lafaz Allah naik setiap ketemu lafaz Allah. Sementara Hanafi, mari kita lihat itu. Hanafi itu belum dilakukan dari teknologi dari zaman lagi itu persis. Padahal mereka bermazhab juga. Kata rukun selamat satu kedua. Ini keilmuannya. Kalau kita tidak tahu keilmuannya tentang ini, kita akan saling menyalahkan. Enggak kita Muhammad Jalan sebagai nabi. Enggak kita persis sebagai nabi. Padahal orang ini bermazhab. Mereka ambil dari para ulama juga. Nah, kalau kita sudah benar salat kita berdasarkan keilmuan, maka akan berpengaruh positif kepada diri kita. Tidak sangat gampang kita menaruh orang lain, apalagi terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ini masalah tahiyat saja. Tapi bagaimana lagi? Wajar kak dengan tahiyat, wajar kecil. Yang putar-putar itu yang tidak ada petunjuknya. Artinya salat yang baik adalah salat yang memberikan dampak positif kepada kita, yang terhindar diri kita dari hal-hal yang berbuat maksiat. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menuduh, tidak. Nah ini salat yang baik itu mengendaki untuk ngapung berkeso. Jamaah masjid Nurul Iman itu tidak ditunjuk sebagai marbut bulan, tetapi dia akan cepat. Orang yang baik salatnya, dia tidak akan tanya mana marbut, mana bilal. Dia akan mengejar pahala dengan dia mengambil mic, masuk waktu langsung diazan. Ini salat baik. Tapi kalau tidak, hatinya tidak baik dan datang di rumah, orang gaji, orang marbut, orang gaji, bilal, tapi malah padahal kita tidak tahu bahwa pada saat marbut bilal itu berhalangan, Allah kasih kita kesempatan untuk meraih pahala pada saat itu. Ini salat yang benar. Datang kita duluan, marbut tidak ada, kesalahan macam enggak yang baik. Tapi benar kali ada marbut. Padahal pada saat itu Allah memberikan kesempatan untuk kita. Ada sapu disediakan, ada alat-alat untuk membersihkan. Jika salat kita baik, ambil sapu pahala buat kita. Karena marbot juga itu punya kepentingan lain, punya pekerjaan lain, punya rumah tangga dan sebagainya. Tapi tabiat kita orang beriman, la ilaha illallah. Capek atau enggak? Bilang enggak? Enggak. Dia ngapa yang sahabat dulu? Tuhan apa? Nah ini, padahal baca jam 10 sih bilang marbot. Sehingga nalain atau sigi naer sigi sultan kak menghantarkan produk tanah. Iya. Tapi itulah kita. Kalau sholat kita baik seperti itu. Kalau sholat kita baik tidak mungkin kita tidak saling menyapa. Sehingga pada saat sholat kita memilih tempat. Akibat turun soal iman, Nina lu boleh nggak? Oh terletakkan siapa terletakkan. Iman dia itu sebentar. Tapi orang-orang
sama kisah. Kalau masa kerja ada bola kaki. Kalau dicicik yang mana? Padahal naik kalau. Tapi sholat kalau kita sholatnya baik, pasti terjaga dari hal-hal semacam itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Uminda. Beliau juga sering bersama di majelis ta'lim. Indaka uswatun hasanah. Kemudian muslimat NU, wanita Islam. Kaitan dengan kebutuhan perempuan untuk mendatangi masjid. Hari ini tinggal satu syarat saja untuk ibu-ibu. Minta izin suami. Kalau suami sudah mengizinkan, tidak lagi ada halangan sama sekali untuk ibu-ibu. Apalagi sudah sunnah muakkadah tadi. Kalau rumahnya dekat dengan masjid, seharusnya dia berada berjamaah di masjid. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid. Walaupun awalnya Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya sholatnya wanita adalah di rumahnya. Tentu kita harus tahu asbabul wurudnya apa. Asbabul wurud yang di zaman semua kalangan Yahud bersiagakan mengahi dan seperti beside. Jadi sangat membahayakan jika perempuan itu berada di luar rumah, terutama pada saat mereka keluar untuk belanja, dan terpengaruh juga pada saat mereka keluar untuk melaksanakan ibadah. Hari ini tidak ada halangan bagi ibu-ibu untuk mendatangi masjid, tinggal minta izin suami. Nah, guys, di rumah kita main kemudian bercucun deh, kalau bercucun tentang istri boleh. Kalau ada cucu, ayo perempuan mau di sini orang masih kalau sebenarnya bukan perlu bukan pengiringan luar biasa yang terkini hati. Maka kesenangan yang saya orang tamu itu bakal dua perbedaan. Nah ini salah lagi, salah. Maka diberikan dua pilihan kepada perempuan. Apalagi kalau sudah uzur. Kalau sudah uzur lari ke masjid sama-sama dengan suami, menikmati ibadah itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada halangan untuk mendatangi masjid. Apalagi sudah menopause itu, sudah tidak ada halangan lagi. Bahagia rasanya jika bisa bersama dengan suami berada di masjid. Artinya acara untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang ditanyakan oleh ayahanda tadi kaitan dengan hikmah Isra dan Mi'raj. Pertanyaan awal tadi dua pertanyaan. Ada perbedaan pendapat. Iya, kita tidak usah mempersoalkan hal itu karena pertimbangan keilmuan. Kalimat mengatakan bid'ah, hati-hati dengan kalimat itu. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau kita sudah membid'ahkan saudara kita, artinya kita memvonis mereka itu penghuni neraka. Padahal kita ini tidak pernah melaksanakan sesuatu yang mencerminkan penghuni neraka. Kita selalu menasihati, mengingatkan, kemudian membaca Al-Quran mungkin seperti ini. Ini masalah perbedaan pandangan saja, tetapi tidak perlu kita mempertajam hal itu. Ada yang suka, kerjakan. Yang tidak suka, tinggalkan. Asal jangan saling menyalahkan saja. Kalau saling menyalahkan, pasti nanti akhirnya akan timbul fitnah di tengah-tengah keislaman kita. Tapi kalau sudah mengatakan, oh kalian itu sesat, menyesatkan, kalian itu bid'ah dolalah, ini sudah melanggar kodrat keislaman kita. Walaupun ada sebagian yang sudah menyampaikan itu, tetapi ketika dikatakan kita ini adalah Islam wasatiyah, wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas,
Kita berada di tengah. Ketika sesuatu bertentangan, kita datang sebelum penengah. Bukan justru mengkompari. Kepada siapa yang tidak senang berarti musuh kita. Kepada siapa yang sesama kita yang senang berarti itu saudara kita. Ini yang salah. Maka dalam perbedaan pandangan kita saling menghargai. Jika mereka mengiyakan iya, itu adalah pemahamannya. Jika mereka menolak, berarti tolakan itu adalah pemahamannya. Dalam arti kita tidak bisa memaksakan apa menjadi pandangan seseorang itu. Kita yakin hari ini kita melakukan sesuatu yang baik. Inilah yang kita yakini. Jika berada orang yang belum memberikan dukungan, memberikan motivasi, memberikan dorongan, itu belum pandangan dan pemahamannya. Kita hargai juga pemahaman dan pandangannya, tanpa kita harus saling menyalahkan. Kemudian yang terakhir bicara hikmah Isra Mi'raj. Tentu yang pertama tadi, Isra Mi'raj itu menunjukkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi tujuannya agar hamba-hamba itu semakin meningkatkan keimanannya. Kemudian hikmah yang kedua, sarana terpenting yang Allah berikan untuk kita berkeluh kesah kepada Allah itu sudah disampaikan oleh siapa? Oleh Nabi dan Muhammad SAW, yaitu ibadah sholat itu. Kemudian melalui sholat inilah mudah-mudahan jika terjaga hal itu, tentunya ibadah-ibadah kita yang lain akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah terbesar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pemimpin. Semoga ilmu yang singkat yang kita peroleh pada malam hari ini, kalau bisa kita usulkan karena ini jauh-jauh begini, adakan pengkajian, maka bersedia untuk datang, terutama bimbingan bacaan dan gerakan sholat. Itu yang paling penting dulu hari ini, karena gerakan sholat ini terpantau oleh kita hanya mengikuti bagaimana kebiasaan daripada orang tua kita mungkin, atau kebiasaan daripada siapa yang kita ikuti. Bukan berarti menyalahkan atau membatalkan kebiasaan kita, tidak, tapi meluruskan. Jika pun yang kita lakukan itu benar, teruslah diikuti hal itu. Tapi jika ada sesuatu yang salah yang kita lakukan, ini yang perlu kita ubah. Untuk ngakuan ibu lima tahun sih, malam bayi ibu terma, ada guru. Sebab ada terjadi untuk ngakuan masuk Allah. Soalnya maka kita berdasar, ada guru mana? Kalau melihat guru dibantu ini, gaya nabi melalui para ulama, orang yang sebenarnya pakai indah kepilakan takbir. Ini yang kita jaga. Jangan sampai ibadah kita itu rusak gara-gara salah mempraktikkan ilmu kita. Orang silat orang netil fikir. Alasan karena padahal sejajar itu bukan lurus. Sejajar itu begini, sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu. Hanya buat pilihan ini di malam itu. Nah ini perlu ilmu itu. Waktu urusan rukun, urusan sujud, paling berperan dulu turun sujud. Turun sujud ini yang paling penting nanti. Ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Padahal dua-duanya benar masih dipertentangkan. Dua dulu tertunggu, dua dulu terima. Pada pandangan imam mana dulu, ulama mana dulu. Ini penting. Kalau mengusulkan itu ada kajian di sini, mudah-mudahan itu tertunaikan supaya mencerahkan kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengamalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dapat kita amalkan dalam kehidupan ini,
Mudah-mudahan juga asbab daripada apa yang kita lakukan ini akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semakin taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini penghujungnya ini Allah memperbantu pada bulan Syaban, kemudian kita dapat memasuki bulan suci Ramadan. Jumlah hadhihi niyyah kunna salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'am hamdan yuwaffi ni'amahu bi kathrin mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fi hadhihi al-layl bi rahmatika al-wasi'ah. Ya hayyu ya qayyum ya ghafurur dhunub. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma dhakkirna minhum al-musina wa 'allimna minhum ma jahilna. Khususan da'imuddin wal Qur'an rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, hikmah Isra'iyat yang disampaikan oleh Al-Ustaz luar biasa, dan kami jujur Pak Ustaz ada hikmahnya Bapak Ibu. Sedianya memang Ustaz Haji Ika, tapi karena beliau subuh-subuh beliau telepon Mada merekomendasikan pada Pak Ustaz. Alhamdulillah kebetulan Mada dalam ketua bidang pendidikan dan dakwah, insyaallah sudah ada nomor untuk kita memasuki kajian, ya kajian insyaallah, dan izin kami komunikasi juga tentang hati. Kemudian kami sampaikan untuk Bapak Ibu, mohon maaf berkaitan dengan anak dan cucu kita yang setiap hari Jumat dan Sabtu itu beberapa pekan ini ada terganggu belajar anak-anak kita karena ustadznya lagi safari dari keluar daerah, jadi mohon maaf. Jadi ini semua juga untuk diketahui oleh para jemaah, gurunya itu ikhlas, makanya ya di samping dakwah beliau juga adalah ya mencari nafkah, dan kita tidak meminta pada orang tua bapak dan ibu, jadi harap maklum Bapak Ibu. Maka dari itu mungkin pekan depan insyaallah katanya, karena dua safari dakwah sekarang saat ini, sehingga tidak tadi diisi oleh Pak Masrul. Itu barangkali Bapak Ibu yang kami sampaikan berkaitan program bidang pendidikan dan dakwah atas nama jamaah dan pengurus
Pak Ustadz kami sampaikan terima kasih banyak atas ilmunya, atas keberkahan pada hari ini. Kita akan satu lagi silaturahim dengan muassasah kajian. Kemudian terima kasih ibu-ibu atas kuenya yang mengikhlaskan untuk kita nikmati bersama pada malam hari ini. Luar biasa, halal insyaallah ya. Dan terakhir Bapak Ibu, jika ada yang kurang cukup sampai di pintu gerbang, tapi jikalau ada yang bermanfaat, ucapkan terima kasih pada kita semua. Saya tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.